semuanya, perkenalkan nama saya adalah Sri Mursalina. Saya dari kelas 2B Keperawatan, semester 3, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Untuk memenuhi mata kuliah keperawatan maternitas, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana sih proses tahapan dari persalinan normal itu. Daripada kalian penasaran, yuk ikutin video saya sampai selesai. Sebelum saya menjelaskan ke tahapan proses persalinan normal, saya jelaskan dulu pengertian persalinan itu apa. Apa itu persalinan normal? Secara umum, persalinan normal adalah proses persalinan yang melalui vagina dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Nah, dalam proses tahapan persalinan normal itu, dia memiliki 4 pengawasan kala. Kala yang pertama adalah kala proses jalan lahir, kala yang kedua adalah proses persalinan bayi, kala yang ketiga adalah proses pengeluaran uri atau plasenta, yang keempat adalah proses pengawasan 2 jam setelah melahirkan. Tahapan persalinan normal. Menurut Wiksastro DKK 2005, secara klinis dapat dinyatakan bahwa partus atau melahirkan dimulai ketika timulis atau kontraksi, dan wanita tersebut mengeluarkan lendir yang disertai dengan darah atau disebut dengan bloody show. Lendir yang disertai darah ini berasal dari lendir kanalis cervicalis karena serviks mulai membuka dan mendatar. Sedangkan darahnya berasal dari pembuluh-pembuluh kapiler yang berada di sekitar kanalis cervicalis, dan itu pecah karena adanya pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka. Pengawasan kala 1 atau pembukaan jalan lahir. Kala 1 persalinan dimulai dengan adanya kontraksi uterus yang teratur dan diakhiri dengan dilatasi serviks lengkap. Dilatasi lengkap dapat berlangsung kurang dari 1 jam pada sebagian kehamilan multipara atau yang sudah pernah melahirkan lebih dari 1 kali. Biasanya pada kehamilan pertama, dilatasi serviks jarang terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Rata-rata durasi total kala 1 persalinan pada primigravida atau yang belum pernah melahirkan itu dia berkisar dari 3,3 jam sampai 19,7 jam. Pada multigravida atau yang sudah pernah melahirkan lebih dari 1 kali ialah 0,1 sampai 14,3 jam. Proses pembukaan serviks ini sebagai akibat dari kontraksi dibagi dalam 2 fase, yaitu 1. Fase laten. Berlangsung selama 7-8 jam, pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. Fase laten ini diawali dengan mulai timbulnya kontraksi uterus yang teratur yang menghasilkan perubahan serviks. 2. Fase aktif. Merupakan periode waktu dari awal kemajuan aktif, pembukaan menjadi konflik dan mencangkup fase transisi. Pembukaan pada umumnya dimulai dari 3-4 cm hingga 10 cm dan berlangsung selama 6 jam. Penurunan bagian presentasi janin yang progresif terjadi selama akhir fase aktif dan selama kala 2 persalinan. Fase aktif dibagi dalam 3 fase, antara lain 1. Fase akselerasi, yaitu dalam waktu 2 jam, pembukaan 3 cm menjadi 4 cm. 2. Fase dilatasi maksimal, yaitu waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm. 3. Fase deselerasi, yaitu pembukaan menjadi lambat kembali dalam waktu 2 jam. Kemudian pembukaan kembali lagi 9 cm dan menjadi lengkap. Pada kala 1, tugas penolong adalah mengawasi dan menanamkan semangat kepada pasien bahwa proses persalinan ini adalah fisiologis dan tanamkan rasa percaya diri dan percaya pada penolong. Pemberian obat atau tindakan hanya dilakukan apabila perlu dan ada indikasi saja. Apabila ketuban belum pecah, wanita infartus boleh duduk atau berjalan-jalan. Jika berbaring, sebaiknya ke sisi terletaknya punggung janin. Jika ketuban sudah pecah, wanita tersebut dilarang untuk berjalan-jalan dan hanya berbaring saja. Memeriksa bagian dalam vagina pun dilarang.
kecuali ada indikasi, karena setiap pemeriksaan akan membawa infeksi apabila jika dilakukan tanpa memperhatikan sterilitas. Pada kala pembukaan dilarang mengedan karena belum waktunya dan hanya akan menghabis tenaga ibu saja. Biasanya kala 1 ini berakhir apabila pembukaan sudah lengkap sampai 10 cm. Pengawasan kala 2 atau pengeluaran janin. Kala 2 pada persalinan adalah tahap di mana janin dilahirkan. Pada kala 2 kontraksi menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira-kira 2-3 menit sekali. Saat kepala janin sudah masuk di ruang panggul, maka pada kontraksi dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan. Wanita merasakan tekanan pada rektum dan hendak buang air besar. Kemudian perineum mulai menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka. Labia mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada waktu kontraksi. Dengan kontraksi dan kekuatan maksimal, kepala janin dilahirkan dengan presentasi subuk siput atau ubun-ubun kecil di bawah simfisis, dahi, muka, dan juga dagu. Setelah istirahat sebentar, kontraksi mulai lagi untuk mengeluarkan anggota badan si bayi atau janin itu. Penolong harus menahan perineum dengan tangan kanan beralaskan kain kasa atau kain dok steril supaya tidak terjadi robekan pada primigravida dan dianjurkan untuk melakukan episiotomi. Episiotomi dilakukan jika perineum menipis dan kepala janin tidak masuk lagi ke dalam vagina, yaitu dengan jalan mengiris atau menggunting perineum. Ada 3 irisan, yaitu medialis, mediolateralis, dan lateralis. Tanda dan gejala persalinan kala 2 ini adalah yang pertama itu, ibu merasakan ingin mengedan bersamaan terjadinya kontraksi. Kedua, ibu merasakan peningkatan tekanan pada rektum atau vaginanya. Yang ketiga, perineum, yaitu antara liang vagina dan anusnya itu dia terlihat menonjol. Vulva vagina dan sphincter ani atau bagian pada anusnya itu terlihat membuka. Yang keempat, dan peningkatan pengeluaran darah. Kala 2 pada prima gravida atau yang belum pernah melahirkan, waktunya itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kalau pada multigravida atau yang sudah pernah melahirkan, itu sekitar setengah sampai 1 jam. Pada permukaan kala 2, umumnya kepala janin telah masuk pintu atas panggul atau PAP. Ketuban yang menonjol biasanya akan pecah sendiri. Apabila belum pecah, ketuban harus dipecahkan. Kontraksi datang lebih sering dan lebih kuat. Lalu timbullah kontraksi untuk mengedan dan penolong harus siap untuk memimpin persalinan. Ada 2 cara ibu untuk mengedan. Pertama, posisi berbaring sambil merangkul-rangkul kedua pahanya dengan kedua lengan sampai batas siku. Kepala diangkat sedikit hingga dagu mengenai dada dan mulutnya dikatuk. Yang kedua, dengan sikap seperti di atas juga, tetapi badan miring ke arah terdapatnya punggung janin dan hanya satu kaki yang dirangkul, yaitu yang di sebelah atas saja. Pengawasan kala 3 yaitu proses pengeluaran uri atau plasenta. Kala 3 persalinan berlangsung sejak janin lahir sampai plasenta lahir. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uterus setinggi pusat dan berisi plasenta yang menjadi tebal 2 kali sebelumnya. Beberapa menit kemudian, uterus berkontraksi lagi untuk melepas plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta disertai pengeluaran darah ini kira-kira sekitar 100-200 cc. Manajemen aktif kala 3 meliputi pemberian oksitosin dengan segera, pengendalian tarikan pada tali pusat, dan pemijatan uterus segera setelah plasenta lahir. Jika menggunakan manajemen aktif dan plasenta belum lahir juga dalam waktu 30 menit, periksa kandung kemih dan lakukan kateterisasi. Periksa adanya tanda pelepasan plasenta atau tidak, berikan oksitosin 10 unit,
dan dosis ketiganya diperiksa si ibu dengan seksama dan jahit semua robekan pada serviks dan vagina, kemudian perbaiki episiotominya. Berikut adalah proses metode dari plasenta. Itu ada dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme Duncan. Ini dia terjadi pelepasan plasenta dari pinggir dan tengah mengakibatkan semburan darah sebelum plasenta lahir. Yang kedua, mekanisme Schultz, yaitu pelepasan plasenta yang dimulai dari sentral atau bagian tengah sehingga terjadi bekuan retroplasenta. Tanda plasenta dari tengah ini mengakibatkan perdarahan tidak sebelum terjadi setelah plasenta lahir. Pengawasan kala 4 atau pengawasan proses 2 jam setelah melahirkan. Kala 4 persalinan ditetapkan berlangsung kira-kira 2 jam setelah plasenta lahir. Periode ini merupakan masa pemulihan yang terjadi segera jika homeostatis berlangsung dengan baik. Pada tahap ini, kontraksi otot rahim meningkat sehingga pembuluh darah terjepit untuk menghentikan perdarahan. Pada kala ini dilakukan observasi terhadap tekanan darah, pernapasan, nadi, kontraksi otot rahim, dan perdarahan selama 2 jam pertama. Selain itu juga dilakukan penjahitan luka episiotomi. Setelah 2 jam, bila keadaan ibu baik, ibu barulah dipindahkan ke ruangan bersama bayinya. Selain itu, perawat juga harus menganjurkan ibu untuk minum agar mencegah dehidrasi. Hygiene juga perlu diperhatikan, istirahat, dan biarkan bayi berada pada ibu untuk meningkatkan hubungan ibu dan bayi. Sebagai permulaan dengan menyusui bayi karena menyusui dapat membantu uterus untuk berkontraksi. Nah, itulah 4 tahapan dari proses persalinan normal. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada terkurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.